Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Selasa 5 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 15 dan 16. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat 15 dan 16. Judulnya adalah Ketika Tuhan Menyembuhkan, bagian yang kelima, yakni pribadi yang berintegritas. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang kelima, yakni pribadi yang berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang Elisa, nabi yang dipakai Tuhan untuk mujizat kesembuhan ini. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pribadi Elisa. Namun kali ini kita akan belajar satu hal saja, yakni mengenai integritas. Hal yang lain dari Elisa atau tentang Elisa akan kita pelajari di lain waktu. Mengenai integritas, paling tidak ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari Elisa ini. Yang pertama, integritas itu akan diuji ketika sudah berhasil. Integritas itu akan diuji ketika sudah berhasil. Kita baca ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang kembalinya Naaman kepada Elisa setelah disembuhkan dari penyakit kustanya. Di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Naaman mengikuti saran Elisa setelah ada desakan dari pegawai-pegawainya untuk menyelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan kemudian mujizat terjadi. Dia menjadi sembuh. Dia menjadi tahir dari penyakitnya, yaitu penyakit kusta. Menarik. Ayat 15b kita baca ulang. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Rupanya Naaman bermaksud memberikan sesuatu kepada Elisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, secara manusia ini layak, ya, layak untuk diterima oleh Elisa. Tapi ini kan dalam rangka pendemonstrasian mujizat Tuhan. Dalam rangka pendemonstrasian mujizat Tuhan, sehingga Nabi Elisa tahu persis bahwa dia tidak boleh menerima apa-apa. Karena ini kan mujizat Tuhan yang dinyatakan, atau kuasa Tuhan yang dinyatakan di hadapan dan bagi Naaman. Jadi Elisa tahu persis tentang hal ini. Tetapi inilah ujian. Integritas dia, integritas Elisa diuji ketika sudah berhasil. Yaitu ketika sudah terjadi mujizat, yaitu ketika Naaman sudah disembuhkan. Ini ujian yang harus dihadapi
oleh Elisa karena Naaman bermaksud memberikan sesuatu kepada Elisa. Elisa tahu bahwa itu pendemonstrasian mujizat atau kuasa Tuhan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan. Elisa mengerti akan hal itu. Yang kedua, integritas itu diuji ketika kesempatan semakin besar. Ya, kalau yang pertama tadi, integritas itu diuji ketika sudah berhasil. Yang kedua, integritas itu diuji ketika kesempatan itu semakin besar. Perhatikan ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Perhatikan ini. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa menolak. Dia sadar siapa dirinya. Dia menyatakan bahwa dirinya itu pelayan Tuhan. Jadi bukan dia yang harus menerima sesuatu. Ketika mujizat kesembuhan terjadi bagi Naaman. Bukan dia yang menerima sesuatu. Karena dia sebutkan di sini, aku hanyalah pelayan Tuhan. Hanya pelayan Tuhan. Tetapi menarik di sini. Naaman rupanya mendesak Elisa untuk menerimanya. Kata mendesak di dalam bahasa Ibrani itu patzar. Ini secara literal artinya mematuk atau menyerang. Dalam konteks ini menekan. Tapi bukan berarti ingin menjatuhkan orang lain. Kalimat ini tidak berkata demikian. Tapi ini menekan, ya, usaha yang menunjukkan orang itu keras kepala. Artinya ya yang mendesak itu tadi, maka diterjemahkan mendesak. Ini menekan dengan sangat, ada nekat gitu ya. Jadi Naaman ini ya nekat menekan kepada Elisa supaya menerima pemberiannya itu. Tetapi Elisa tetap menolak. Karena memang dia merasa tidak punya hak untuk menerimanya. Mengapa? Sekali lagi karena dia pelayan Tuhan. Bukan dia yang seharusnya menerima persembahan. Dia hanyalah pelayan Tuhan. Nah, integritas ini diuji. Walaupun kesempatan itu semakin besar. Naaman kan mendesak, itu berarti ada kesempatan besar untuk menerima pemberian itu. Tetapi Elisa tetap menolak. Karena dia merasa tidak punya hak untuk menerima pemberian itu. Harusnya Tuhan yang menerima pemberian, kurban persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Apakah seorang hamba Tuhan tidak butuh uang? Butuh. Sangat butuh. Tapi seorang hamba Tuhan tidak boleh berusaha untuk mendapatkan uang dengan menjual pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan itu untuk diberitakan, bukan untuk dijual. Kalau dikasih persembahan kasih, ya bersyukur. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Tetap bersyukur. Karena firman Tuhan bukan untuk dijual, tapi untuk diberitakan. Jangan pasang tarif. Apa ada hamba Tuhan yang pasang tarif? Ada, walaupun melalui sekretarisnya. Melalui orang-orang dekatnya, ya pasang tarif. Ya, karena kan surat masuk untuk mengundang dia kan lewat sekretaris. Maka sudah dikasih tahu. Kalau ngundang Bapak ini segini. Ada. Bapak, Ibu, firman Tuhan bukan untuk diperjualbelikan. Jangan mendapatkan uang karena menjual firman Tuhan. Demikian juga kita semua. Nggak peduli hamba Tuhan atau jemaat biasa atau orang Kristen biasa. Jangan menjual pelayanan.
hanya demi uang. Kita mengharapkan uang dari pelayanan kita. Motivasinya itu jangan. Tidak boleh ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus hidup berintegritas. Berintegritas. Bapak, Ibu, jangan juga menjual kebenaran untuk mendapatkan uang. Kita hidup benar, itu memang perintah dan memang harus demikian. Kita mengatakan kebenaran, itu adalah perintah dan memang harus demikian. Jangan karena itu kita berharap mendapatkan imbalan, mendapatkan uang untuk diri kita. Itu artinya tidak berintegritas. Teladanilah Elisa, yang sekalipun ada kesempatan yang besar untuk mendapatkan pemberian. Ini memang sebetulnya secara manusia sekali lagi layak untuk mendapatkan pemberian, tapi dia sadar, dia pelayan Tuhan, tidak memperjualbelikan mujizat, tidak memperjualbelikan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan tulus. Kalau kita dipakai untuk membuat mujizat bagi orang lain, bersyukurlah. Bahkan kita berdoa berharap supaya Tuhan pakai kita untuk membuat mujizat bagi orang-orang, kesembuhan atau apapun juga. Tetapi jangan diperjualbelikan. Kalau kita menjadi pengkhotbah yang luar biasa, dipanggil sana, panggil sini, ingat firman Tuhan beritakan dengan tulus, bukan untuk dijual. Jangan pasang tarif. Mari Bapak Ibu hidup berintegritas. Karena Tuhan senang dengan orang yang hidupnya berintegritas. Apalagi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Pasti Tuhan akan memeliharanya. Orang-orang hamba-hambanya yang hidup berintegritas, itu pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Mari jaga diri, hidup berintegritas. Jangan menjual kebenaran, jangan menjual firman Tuhan, jangan menjual kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk teguran yang diberikan kepada kami. Biarlah kami bukan hanya menyadari, tapi mempraktekannya. Sehingga kami tidak mempunyai motivasi untuk mendapatkan uang ketika kami melayani, ketika kami berkhotbah, ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan membuat mujizat. Tidak ada motivasi untuk mendapat penghargaan, uang, atau apapun juga bagi diri kami sendiri. Karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa